Rumah adat Kampung Pulo merupakan peninggalan dari Arif Muhammad. Rumah adat di Kampung Pulo ini terdiri dari 7 bangunan pokok yang menjelaskan lambang dari keturunan atau anak Arif Muhammad yang berjumlah 7 orang. 6 di antaranya ialah perempuan yang dilambangkan pada bangunan rumah. Sedangkan 1 laki-laki dilambangkan pada masjid. Semenjak dahulu hingga sekarang, jumlah bangunan di Kampung Pulo tidak boleh kurang atau lebih dari 7 bangunan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Siti Yuniti, di sini sebagai juru pelihara rumah adat Kampung Pulo. Kebetulan rumah adat Kampung Pulo ini yang tadi ada lewati di bawah itu ada 7 bangunan pokok. Sebenarnya jumlah bangunan pokok di Kampung Pulo itu adalah simbol dari putra putri Arif Muhammad. Arif Muhammad sendiri beliau adalah tokoh penyebar agama Islam di Kampung Pulo ini abad 17. Nanti makamnya bisa Anda lihat ada di sebelah dari candi. Nah, Arif Muhammad sendiri merupakan panglima perang dari Kerajaan Mataram. Waktu itu diutus oleh Sultan Agung untuk menyerang tentara POC di Batavia, tetapi beliau gagal. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram dan sudah di sini menetap menyebarkan agama Islam. Bukti penyebarnya tadi ada lihat di dalam museum, ada berupa Al-Quran, Mufidatul Mutauhid, dan kompleks rumah adat yang tadi ada lewati. Nah, jadi kompleks rumah adat itu adalah simbol dari putra putri Arif Muhammad. Dan kebetulan di kompleks rumah adat sendiri yang tinggal sekarang itu harus keturunan dari Arif Muhammad sendiri untuk melanjutkan kehidupan di Kampung Pulo Adat. Kalau untuk di Kampung Pulo ada istiadat yang berlaku, di antaranya ada pantangannya. Di antaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Hitungan di sini Selasa pada asar itu termasuk hari Rabu. Yang kedua, tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah bangunan pokok di Kampung Pulo. Ini harus hidup karena itu sebagai simbol dari keturunan Arif Muhammad itu bangunan pokok. Yang selanjutnya di Kampung Pulo tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang bernasib 4 seperti sapi, kambing, itu tidak boleh. Lalu yang selanjutnya di Kampung Pulo juga tidak boleh membuat rumah berasap jure dan tidak boleh memukul besar dari perunggu. Jure itu seperti prisma bangunan Jawa. Lalu di Kampung Pulo juga kepala keluarganya dibatasi. Jadi satu kampung ini hanya dihuni 6 kakak. Berarti satu rumah wajib 1 kakak tidak boleh. Jadi aturannya di Kampung Pulo ini, jika menikah, 2 minggu setelah menikah harus keluar dari Kampung Pulo ini selama orang tuanya masih ada. Nanti bila orang tuanya meninggal, ibu atau bapaknya, si anak yang tadi menikah keluar bisa kembali lagi ke sini untuk menempati rumah yang kosong. Tetapi yang atas rumah ini adalah perempuan, jadi rumah ini jatuhnya ke anak perempuan atau matrilineal. Lalu kalau untuk tradisi yang berlaku di Kampung Pulo, ada beberapa ritual yang masih dilakukan sampai sekarang. Di antaranya memandikan benda pusaka. Nah, ada fotonya nanti dilihat. Itu biasanya dilakukan pada tanggal 14 Mulud. Jadi acara sebelum tanggal 14 Mulud itu kan ada acara ziarah kubur dulu. Nah, puncaknya itu tanggal 14 Mulud jam 12 malam itu memandikan benda pusaka, biasanya di rumah Bapak Kuncen atau wakil Bapak Kuncen. Nah, yang selanjutnya di Kampung Pulo juga ada tradisi diisikan pare. Diisikan pare itu sebagai bukti rasa syukur sehabis panen. Biasanya bikin nasi tumpeng, didoakan lalu dibagikan ke tetangga yang ada di Kampung Pulo ini. Lalu ada mie tembeyan. Mie tembeyan itu ritual sebelum tanam padi. Jadi ada ritual dulu menyimpan sesaji-sajian di tempat ketika kita akan menanam padi. Itu tradisi yang masih berlaku sampai di Kampung Pulo sampai saat ini. Kalau untuk candi sendiri, candi ini merupakan peninggalan agama Hindu abad ke-8. Candi sendiri ditemukan pada tanggal 9 Desember 1966 oleh seorang ahli purbakala yang bernama Dr. Andes Uka Chandra Sasmita. Jadi beliau itu berpedoman dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Belanda yang bernama Vorderman terbitan tahun 1893. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di desa Cangkuang ada makam kuno makam Arif Muhammad sama Cadewa Siwa. Jadi tidak dikatakan adanya bangunan candi. Tetapi para ahli merasa curiga mengapa ada Cadewa Siwa tidak ada bangunannya. Maka dilakukanlah proses penelitian penggalian. Dari hasil tersebut ditemukanlah fondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Kebetulan fondasi ini letaknya bersebelahan dengan makam Arif Muhammad. Nah, untuk candi sendiri, batuan yang aslinya hanya kurang lebih 40% dari keseluruhan bangunan ini. Batuan yang aslinya itu namanya itu batuan andesit. Tetapi ke 40% itu sudah dapat mewakili daripada tiap bagian candi, sehingga
setelah dipugar bisa dilihat bentuknya seperti ini. Ini hanya perkiraannya saja karena mengikuti batuan asli yang 40% itu. Nah, untuk candi sendiri ini selesai dipugar dan diresmikannya itu pada tanggal 8 Desember 1976. Kalau untuk perubahan di sini yang menjadi DCD kan candi, rumah adat itu memang tidak ada perubahan karena itu sudah termasuk benda cagar budaya. Tetapi kalau untuk fasilitas otomatis di sini ada perkembangannya. Sebagai contoh bisa ada lihat ini kan taman baru beberapa ya, baru 1 tahunan. Ini baru dibikin. Jadi kalau untuk zona intinya yang menjadi BCB-nya ini tidak ada perubahan sama sekali karena itu sudah termasuk BCB. Tetapi kalau yang zona penunjangnya memang udah ada perubahan. Ada larangan adat di Kampung Pulo ini bagi keturunannya itu tidak boleh memukul gong besar dan tidak boleh membuat rumah beratap jure atau prisma. Itu alasannya karena kan anak Arif Muhammad itu ada yang laki-laki yang simbolnya dengan musola. Jadi pada saat itu akan dihitan, belum dihitan, anak Arif Muhammad itu diarak dulu menggunakan rumah-rumahan yang beratap jure dengan diiringi kesenian dan menggunakan gong besar. Tiba-tiba ada angin yang sangat besar sehingga si anak yang akan dihitan itu jatuh meninggal seketika. Nah, sejak saat itu leluhur kami di sini mengatakan janganlah sekali-kali mengikuti jejak kami membuat rumah beratap jure dan memukul gong besar. Kalau istilah sekarang itu pacaduan atau pamali. Nah, kalau untuk tradisi pernikahan Kampung Pulo ini kan yang digunakan itu ada 3. Jadi selama tidak menggunakan alat yang tadi memukul gong besar itu boleh di sini, nggak apa-apa. Jadi yang digunakannya itu tradisi Sunda. Pekerjaan pokok di masyarakat Kampung Pulo ini kan dari dulu juga kan petani, baik itu di sawah ataupun ke ladang. Cuman setelah ini dibuka sebagai objek wisata, mata pencarian penduduk ini bertambah. Ada yang jualan, ada yang tarik rakit, ada yang bikin miniatur rakit ataupun candi. Jadi setelah ini dibuka objek wisata, mata pencaharian penduduk ini bertambah. Tapi ke sawah, ke ladang itu tetap itu pekerjaan pokoknya. Kebetulan ada kalau yang tinggal sekarang di sini ada yang PNS. Jadi kalau untuk kami masuknya itu ke BPCB Banten. Kebetulan. Jadi ya, jadi di sini ini ada 2 instansi kalau ada perhatikan. Kalau di tiket itu dari Pemda, itu dari pariwisata, sedangkan kami pengelola BCB-nya benda cagar budaya itu dari BPCB Banten. Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi kalau untuk yang PNS yang tinggal di Kampung Pulo sekarang itu wakil kuncen namanya Pak Umar. Yang melarang penduduk di sini untuk memelihara hewan ternak berkaki 4 seperti sapi, kambing. Kalau kita bertanya ke orang tua yang di bawah itu pasti jawabannya itu pamali. Pamali itu pecanduan. Tapi setelah kita telaah, ternyata kan di sini banyak makam yang khususnya dikeramatkan oleh penduduk Kampung Pulo ini. Jadi takutnya kotoran hewan tersebut mengotori makam yang ada di sini. Lalu alasan yang kedua, mengapa tidak boleh memelihara hewan ternak berkaki 4? Karena mata pencaharian penduduk di sini sebagai petani. Jadi kalau tiap rumah memiliki hewan ternak, ditakutkan tanaman yang ada di Kampung Pulo ini akan cepat habis karena menjadi makanan pokok untuk hewan tersebut. Jadi untuk menjaga kelestarian tanaman yang ada di sini. Tapi kalau yang pokoknya itu pamali itu udah sakral itu. Untuk alasannya itu.